Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat Advent bagi kita semua. Mari kita awali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu. Kami bersyukur oleh rahmat Tuhan yang menyertai kami dari sepanjang malam yang gelap dan hingga pada hari yang baru ini yang penuh dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, untuk memahami, dan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dari seluruh manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Dia berkuasa atas hidup seluruh manusia, atas tubuh, atas roh, atas nafas yang dianugerahkan itu kepada kita semua. Hal yang sangat-sangat perlu kita pahami dan imani adalah dia berotoritas, dia berkuasa atas diri kita ini, apakah kita sedang hidup maupun kita sudah mati, dikuburkan di dalam tanah atau dimanapun, bahwa dialah yang berotoritas atas kita, ciptaan dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kuasaan Allah, kuasa Tuhan Yesus Kristus itu datangnya dari Bapa. Kesatuannya dengan Allah Bapa itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Allah Bapa telah menciptakan kita, dan Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita di dalam belas kasih-Nya. Karena itu Dia yang berkuasa, Dia yang berotoritas atas kita. Anugerahnya lah yang menentukan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika pada hari penghakiman, maka satu-satunya hakim atas seluruh dunia, atas seluruh ciptaan, atas seluruh manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hakim yang lain, tidak ada nabi yang lain, tidak ada nama-nama yang lain yang pernah dipakai Tuhan menjadi hakim di tengah-tengah umat Israel. Mereka pun semua pada akhirnya turut ke dalam penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari penghakiman itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus Kristus akan berfirman, maka seluruh yang mati yang telah dikuburkan itu atau siapapun itu akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan, dan orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan itu menurut belas kasih Tuhan Yesus Kristus akan masuk ke dalam kerajaan Allah kepada kehidupan yang kekal. Sementara orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan masuk ke dalam penghakiman atau penghukuman yang kekal. Dua-duanya masuk ke dalam kekekalan.
tetapi yang satu yang beroleh anugerah keselamatan itu akan hidup di dalam sukacita, kebahagiaan yang kekal, sementara yang satu lagi akan masuk kepada penghukuman yang kekal. Ketika firman ini disampaikan kepada kita di momen Advent, maka ini juga menjadi pengingat bagi kita agar kita menyambut kedatangan Tuhan. Kalau di momen Advent ini kita mempersiapkan hati, pikiran, hidup kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun liturgi ini akan menyegarkan kita, membangkitkan memori atau ingatan kita akan ajaran firman itu. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang harus terus terjadi dalam hidup kita adalah menyambut Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Kapanpun Dia datang, biarlah kita siap sedia, biarlah kita berjaga-jaga dengan mengandalkan anugerahnya semata. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Tidak ada kekuatan lain atau kekayaan apapun yang dapat kita pakai untuk membayar keselamatan itu. Satu-satunya jalan keselamatan, kehidupan, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang terberkati. Siapa yang datang kepadanya dan percaya kepadanya, maka dia akan beroleh anugerah itu. Percaya saja, hanya oleh karena anugerahnya lah kita beroleh keselamatan. Dan teruslah berpegang hingga akhir hayat, hingga akhir hidup kita. Kapanpun itu kita tidak tahu, tetapi ketika kita hidup, maka teruslah berpegang kepada anugerahnya, otoritas Tuhan yang terjadi bagi kita. Karena Dia yang berkuasa atas kita ketika kita hari ini kita hidup, dan suatu saat ketika kita akan mati, Dia juga Tuhan Yesus Kristus yang berotoritas atas kehidupan kita. Percayakan hidupmu kepadanya dan terimalah Dia di dalam kesungguhan dan kelapangan hati, dan andalkanlah Dia di sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu hari ini yang telah berbicara kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan dari orang yang hidup maupun orang yang mati. Engkau berotoritas atas kehidupan kami ini Tuhan. Firman-Mu pada hari penghakiman itu juga akan membangkitkan semua orang yang telah mati itu untuk masuk kepada penghakiman. Tuhan Allah, kami hanya datang bermohon kepadamu. Kami orang-orang yang lemah, kami orang-orang yang rapuh ini Tuhan, memohon belas kasih-Mu Tuhan, memohon anugerah-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami agar kami tetap setia dan dilayakkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan terus menggumuli apa yang menjadi janji Tuhan, anugerah kekal itu, sehingga kami tetap setia kepadamu, tetap mengandalkan Engkau, takut akan Engkau, dan terus menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini di momen, di masa Advent ini Tuhan. Biarlah hati kami, tindakan kehidupan kami, pekerjaan kami sebagai tanda menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang bermohon kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.